Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita mari merangkum materi mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 SMA SMK sederajat. Bab 1 yaitu tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, tentunya kalian diharapkan mampu memahami proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, menjelaskan gagasan para pendiri bangsa mengenai dasar negara, menganalisis dinamika perumusan dan pengesahan Pancasila, menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan solusi terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mari kita bahas dari pembahasan yang terlebih dahulu tentang gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah, pengertian dasar negara. Dasar negara adalah landasan atau pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia, dasar negara adalah Pancasila. Latar belakang perumusan dasar negara yaitu dimulai pada tahun 1945. Jepang membentuk BPUPK, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia tentunya. Nah, sidang pertama BPUPK dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda utama merumuskan dasar negara Indonesia. Gagasan-gagasan dalam sidang pertama BPUPK, ada 3 tokoh nih yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Tentunya tokoh utama ya. Nah, ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Usulan dasar negara dari Muhammad Yamin yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Pokok pikiran yang disampaikan oleh Muhammad Yamin yaitu pemersatu bangsa, penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, serta kesejahteraan rakyat. Tokoh utama yang kedua yaitu Supomo. Pokok pikirannya itu adalah negara persatuan atau integralistik, kekeluargaan, musyawarah, keadilan sosial, serta hubungan harmonis antara rakyat dan negara. Inti gagasan dari Supomo yaitu negara harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan. Gagasan yang ketiga yaitu dari Soekarno, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. 5 dasar yang diusulkan Soekarno diantaranya kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan Soekarno tentang Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan bahwa 5 sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan. Kemudian diperas lagi menjadi ekasila dan gotong royong. Menurut Soekarno, gotong royong merupakan inti dari seluruh nilai Pancasila. Nilai-nilai penting gagasan para pendiri bangsa. Yang pertama adalah nasionalisme. Nah, nasionalisme merupakan rasa cinta, bangga, dan setia kepada bangsa serta negara Indonesia. Persatuan ialah sikap menjaga keutuhan bangsa dengan mengutamakan kebersamaan di atas perbedaan. Yang ketiga, nilai pentingnya itu adalah musyawarah, yaitu cara menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan melalui diskusi bersama untuk mencapai mufakat. Yang keempat adalah keadilan, yaitu sikap memperlakukan setiap orang secara adil sesuai hak dan kewajiban tanpa pilih kasih. Yang kelima, kemanusiaan, yaitu sikap menghormati harkat, martabat, hak, dan kewajiban setiap manusia, serta saling tolong-menolong. Yang keenam, ketuhanan, yaitu keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ajaran agama dan menghormati pemeluk agama lain. Yang ketujuh, gotong royong, yaitu sikap bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap sesama demi mencapai tujuan bersama. Pembahasan yang kedua yaitu dinamika kelahiran Pancasila. Pengertian dinamika kelahiran Pancasila adalah proses panjang perumusan, pembahasan, penyempurnaan, hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika dalam sidang pertama BPUPK
Selama sidang pertama, para tokoh menyampaikan usulan, terjadi diskusi, muncul berbagai pendapat, dan semua bertujuan mencari dasar negara yang terbaik. Adapun nilai yang tampak diantaranya ada demokrasi, musyawarah, toleransi, serta persatuan. Dinamika dalam perumusan Pancasila setelah sidang pertama dibentuk Panitia 9, maka ada beberapa anggota dari Panitia 9, diantaranya ada yang pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang ketiga Ahmad Subarjo, yang kelima Ahmad Rimis, yang keenam Abi Kusno Cokro Sujoso, yang ketujuh Abdul Qahar Muzakir, yang kedelapan Agus Salim, yang kesembilan Wahid Hasim. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Isi dari Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara. Pada sila pertama terdapat kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dinamika dalam pengesahan Pancasila, yaitu dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sehari setelahnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang. Adapun keputusan penting dalam sidang PPKI diantaranya mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memilih Soekarno sebagai presiden, memilih Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan pada sila pertama demi menjaga persatuan bangsa, rumusan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan semangat toleransi, persatuan, mengutamakan kepentingan bangsa, serta menghargai keberagaman. Nilai-nilai dalam proses kelahiran Pancasila diantaranya ada nilai musyawarah, toleransi, mengutamakan persatuan, rela berkorban, menghargai perbedaan, dan semangat kebangsaan. Subpembahasan yang ketiga yaitu kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki 3 kedudukan utama. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Fungsinya sebagai dasar penyelenggaraan negara, sebagai pedoman pembentukan peraturan, landasan kebijakan pemerintah, serta acuan penyelenggaraan pemerintah. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 disusun berdasarkan Pancasila. Semua undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti pedoman dalam bersikap dan juga bertindak. Fungsinya menjadi arah kehidupan bangsa, pedoman dalam pengambilan keputusan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Contoh Pancasila sebagai pandangan hidup diantaranya menghormati orang tua, menolong sesama, bermusyawarah, menghargai perbedaan agama, serta menjaga persatuan. Yang ketiga, kedudukan utama itu Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi merupakan kumpulan nilai dan cita-cita yang menjadi pedoman bangsa. Pancasila termasuk ideologi terbuka. Artinya, mampu berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Ciri dari ideologi terbuka diantaranya bersumber dari nilai masyarakat, bersifat dinamis, dapat mengikuti perkembangan zaman, serta tetap mempertahankan nilai dasar. Adapun fungsi ideologi diantaranya memberikan arah pembangunan nasional, menjaga persatuan bangsa, menjadi identitas bangsa Indonesia, serta menjadi pemersatu masyarakat yang beragam. Subpembahasan yang keempat adalah aktualisasi Pancasila. Pengertian aktualisasi Pancasila adalah proses menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Aktualisasi tidak hanya berupa pemahaman teori, tapi juga diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan tindakan nyata yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan mengaktualisasikan Pancasila, maka masyarakat Indonesia dapat menjaga persatuan, menciptakan kehidupan yang damai, serta mewujudkan cita-cita bangsa bagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan aktualisasi Pancasila diantaranya membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, mewujudkan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera, serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Aktualisasi Pancasila yang pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, diantaranya penerapannya adalah beribadah sesuai agama, menghormati pemeluk agama lain, menjaga kerukunan umat beragama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai hak orang lain, bersikap sopan dan peduli, menolak perundungan dan diskriminasi. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah, menghargai pendapat orang lain, serta menerima keputusan bersama. Sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diantaranya bersikap adil, membantu sesama, serta menjaga fasilitas umum dan lingkungan. Penerapan Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan, diantaranya lingkungan keluarga, yaitu menghormati orang tua, jujur, dan saling membantu. Di lingkungan sekolah, mematuhi tata tertib, menghargai guru, dan bekerja sama. Di lingkungan masyarakat, yaitu ikut gotong royong, menjaga kerukunan, dan peduli terhadap sesama. Di dalam bangsa dan negara, yaitu menaati hukum, menjaga persatuan, dan mencintai tanah air. Aktualisasi Pancasila yang kedua, yaitu gagasan solutif mengatasi perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Contoh perilakunya itu adalah intoleransi, perundungan atau bullying, penyebaran hoax, korupsi, diskriminasi, tidak menghargai hasil musyawarah. Gagasan solutif menumbuhkan sikap toleransi, menghargai hak dan pendapat orang lain, bijak menggunakan media sosial, membiasakan musyawarah, bersikap jujur dan bertanggung jawab, serta mengutamakan persatuan dan gotong royong. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya di rangkuman materi yang lain. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.